Semangat malam pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini adalah malam yang bersejarah bagi Bawaslu Kota Cilegon karena malam ini untuk yang kedua kalinya kita telah kehadiran keluarga besar Bawaslu Republik Indonesia di kota tercinta kita ini. Bagaimana bincang-bincang hangat secara singkat bersama anggota Bawaslu Republik Indonesia, kita saksikan bersama. Selamat malam Bapak Bagja. Malam, SHLM. susah hidup. Selamat malam, Ibu Dokter Ratna Dewi Pekalowa SHMH. Ya, assalamualaikum. Pak Bagja sebagai anggota Bawaslu RI Korbit penyelesaian sengketa. Penyelesaian ya, Iya. hanya sengketa saja. Iya. Untuk Ibu sebagai anggota Bawaslu RI Korbit penanganan pelanggaran. Oke. Karena yang melanggar cukup ibu. Oh, gitu. Baik, Pak, Ibu sehat? Alhamdulillah. Apa sehat sampai di Sampai Cilegon ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak Bagja, ini untuk pertanyaan ke Bapak ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada Bapak ya. Yang pertama, ya, untuk di Pilkada tahun 2020 ini Pak ya, apakah sengketa ini kira-kira bisa terjadi ya menurut Bapak? Sudah terjadi, bukan bisa terjadi. Oh, gitu. Sudah terjadi. Sudah ada 31 perkara yang masuk ya, Satu perkara. di seluruh Republik ini sampai Juli kemarin. Sampai terakhir itu sampai Maret ya. Tapi putusannya ada Juni. Kenapa? Karena pilkadanya ditunda. Jadi ada 21, 28 masuk register perkara, 2 tidak di register, 1 tidak syarat ya, 3 perkara ditolak, tidak masuk ke register perkara, dan 28 perkara itu sudah diputus per Juni kemarin, sudah putus semua. Yang terakhir itu Kabupaten Manokwari. Jadi sengketa itu sudah ada pada saat pendaftaran awal itu sudah ada. Nah sekarang di Cilegon ini kan ada 3 peserta perseorangan, maka potensinya pun ada akan 3 perkara sengketa, kemungkinan 3 perkara sengketa. Jadi teman-teman Panwascam itu harus mengawasi nanti proses verifikasi faktual secara baik, karena itu akan jadi bahan kita untuk menilai apakah teman-teman KPU telah menyelenggarakan proses verifikasi faktual dengan baik. Gitu. Oke Pak. Baik, nah bagaimana cara penyelesaian sengketa apabila terjadi, khususnya kan di kota Cilegon ini kan Bapak bilang tadi kan titik rawannya ada yang karena ada 3 paslon perseorangan. Gimana Pak? Ya, Penyelesaiannya? cara penyelesaiannya tentu ya, diselesaikan sesuai peraturan undang-undangan. Pertama kan permohonan register perkara teman-teman nanti sepertinya di bawah, kalau sengketa itu akan banyak di Bawaslu Kabupaten. Ada namanya sengketa antar peserta. Siapa yang namanya sengketa antar peserta? Ada 2 nih jenis sengketa. 1 sengketa antar penyelenggara dan peserta. 2 sengketa antar peserta dengan peserta. Yang menyelesaikan sengketa peserta dan peserta memang seharusnya Bawaslu Kota, tapi tidak, agak sulit karena rentang kendali pada saat kampanye nanti akan terlihat nggak akan mungkin teman-teman Bawaslu Kota ini bisa punya ilmu untuk membelah diri jadi 10 kan, nggak mungkin juga kan untuk mengawasi. Jadi kemungkinan akan diberikan kepada teman-teman Panwascam untuk menyelesaikan sengketa jika misalnya ini tabrakan nih jadwalnya di satu tempat sudah mulai golok-golokan, golok Cilegon kan keluar bahaya kan. Nah teman-teman harus bisa untuk menyelesaikan itu, ditemukan, ngobrol, dimusyawarahkan, buat berita kesepakatan. Nah, setelah itu seharusnya para pihak menerima ya dengan kehadiran teman-teman Panwascam yang ada di situ. Jadi tapi tetap dengan koordinasi dengan teman-teman Bawaslu Kota. Jadi tetap harus telepon dengan para kota Cilegon itu antar peserta. Kalau dengan antar peserta dan penyelenggara, begitu register masuk, register perkara, ini biasanya di kabupaten kota, tidak pernah di Panwascam. Maka ini sudah berhak untuk dimusyawarahkan
agar ada dua jenis musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Musyawarah tertutup dulu untuk apa? Kalau ada yang mau mufakat, selesai udahlah, nggak usah selesaikan saja. Kan kita menganut asas ini, asas musyawarah untuk mufakat kan itu dipakai dalam pilkada. Nah, musyawarah mufakat, jika musyawarah tertutup tidak terjadi, maka ada musyawarah terbuka. Musyawarah terbuka itu seperti persidangan. Jadi ada keterangan pemohon, keterangan termohon, pembuktian dan putusan. Begitu putus 12 hari kalender, hanya 12 hari kalender selesai. Begitu putus harus sudah di-upload di namanya sistem informasi penyelesaian sengketa. Teman-teman bisa lihat, bisa tinggal di-upload. Oh, yang sengketa siapa nih? Si A lawan KPU misalnya. Putusannya apa? Bisa di-upload, bisa di-download putusannya. Nah, seharusnya sudah ada ya di Cilegon. Masa Cilegon belum ada? Daerahnya daerah Jawa loh ini Cilegonnya. Ini bukan. Kita lihat sih. Iya, makanya kita pengen lihat nanti dalam supervisi ini Bu Dewi, kita akan lihat bagaimana SIPS itu berjalan teman-teman. Begitu Pak. Mungkin aku selanjutnya Ibu akan kupas habis ya bersama divisi. Bukan kupas habis, kupas tuntas. Nah, untuk apa namanya, tadi kan macam-macam sengketa kan tadi ada 2 ya Pak ya. Barangkali juga masyarakat juga belum tahu untuk macam-macam yang tadi sudah Bapak sebutkan tadi. Yang pertama adalah peserta dengan peserta, lalu peserta dengan penyelenggara. Pak, untuk Bapak terakhir ya, pesan apa yang nanti akan Bapak pesan yang akan Bapak sampaikan untuk teman-teman para jajaran pengawas pemilu sampai ke tingkat desa, kemudian juga pesan untuk para peserta pemilu barangkali supaya seluruh masyarakat juga mendengarkan pesan dari Bawaslu RI supaya pilkada tahun 2020 ini tertib dan kondusif. Diharapkan teman-teman peserta pilkada itu bisa menjaga kondusivitas, walaupun memang ini kompetisi, tapi tetap ada jalur, ada juga peraturan-peraturan yang harus kita patuhi bersama dan kemudian menjaga keamanan. Apapun yang terjadi, kita semua bersaudara sebangsa dan setanah air. Yang kita perlukan adalah sekarang menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 dengan baik, selesai masalah, dan juga menjalankan demokrasi di Kota Cilegon ini. Dan kepada para penyelenggara, tetap profesional, tetap berani, tapi tanpa kemudian tanpa punya kesiapan itu bahaya. Berani dengan masker, berani dengan produk wajah misalnya, profesional, atau kita berani dengan pandemi COVID-19. Kenapa? Usaha itu adalah usaha yang optimal dalam mencegah penularan COVID-19. Jadi tetap profesional, tetap jaga tadi solidan dan juga peraturan-peraturan. Jaga jarak bisa. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Pemirsa, kita akan lanjut pertanyaan untuk Ibu Ratna Dewi ya. Sri Kandi ini jagoan RI ini. Nah, untuk Ibu, apa aja yang menjadi sumber penanganan pelanggaran? Ya, kalau kita mengacu ke undang-undang, sumber penanganan pelanggaran itu kan 2. Satu, temuan itu hasil pengawasan aktif dari jajaran pengawas ya. Pengawas di tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai nanti jajaran kita yang akan dibentuk menjelang pemungutan suara ya, pengawas TPS. Ketika mereka melakukan pengawasan, kemudian ternyata hasil pengawasan menunjukkan ada indikasi pelanggaran, maka setelah kita pastikan melalui sebuah proses pleno, maka dijadikan temuan. Kemudian sumber keduanya itu adalah laporan. Laporan itu bisa bersumber dari 3 unsur: masyarakat, yang memantau pemilu, dan peserta pemilu. Untuk peserta pemilu sama peserta pemilihannya, apakah itu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, kemudian tim kampanye, ya, itu bisa menjadi pelanggaran. Kalau untuk pelanggaran Bu, untuk di pilkada ya sudah. Biasanya pelanggarannya apa saja yang sering terjadi? Ya, kalau berdasarkan IKP kita tahun 2020 ini, potensi pelanggaran kita itu kerawanan yang paling yang menjadi kerawanan kita itu kan politik uang dan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, berdekatan dengan netralitas ASN. Tetapi kalau berdasarkan
pilkada-pilkada yang sudah kita lewati 2015, kemudian 2017, 2018, kemudian kita sandingkan juga dengan pengaturan di Undang-Undang 10 tahun 2016, ada beberapa potensi pelanggaran yang bisa terjadi di pilkada 2020. Yang pertama, tadi sudah saya sebutkan, politik uang dan juga mengakomodir, ya. Nah, kemudian penggunaan fasilitas negara. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman di Kota Cilegon, di sini kan ada potensi petahana. Petahana paling punya potensi untuk misalnya menggunakan birokrasi, menggunakan fasilitas negara, memanfaatkan program, kegiatan untuk kepentingan kontestasi, ya, dan netralitas ASN. Kan sekarang udah mulai kelihatan ya kan banyak kasus soal netralitas ASN. Kemudian kampanye menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, ya. Kemudian kampanye dengan menentukan isu-isu sara, ya. Dan di tahapan pemungutan suara, misalnya mencoblos lebih dari satu kali, menggunakan hak pilih orang lain, ya. Dan di tahapan pencalonan, misalnya menggunakan dokumen palsu. Nah, sekarang di tahapan verifikasi dokumen calon perseorangan, tapi di Kota Cilegon tidak ada satupun laporan yang masuk, ya, yang tercatat di RI, yaitu dukungan palsu, artinya pencatutan KTP sebagai dukungan bagi calon perseorangan. Saya kira itu beberapa potensi pelanggaran yang kemungkinan akan terjadi atau sudah terjadi di tahapan Pilkada 2020. Karena untuk Pilkada 2020 ini saat ini kita sudah mencatat cukup banyak, ya, temuan ataupun laporan. Ya, laporan itu sudah kurang lebih 210 ya. Nah, temuan udah sampai di angka 600. Ya, tapi ini terbagi dalam beberapa jenis pelanggaran. Ada pelanggaran administrasi, angkanya memang yang paling tinggi, pelanggaran kode etik, dan juga pidana. Alhamdulillah, bukan satu kesyukuran ya, tapi paling tidak kita sudah menangani ini secara serius. Kita sudah ada laporan catatan dari provinsi, sudah ada 5 kasus yang sudah sampai pada proses penyidikan di Waropen dan Supiori di Papua, kemudian di Kepulauan Aru di Maluku, kemudian di Rejang Lebong di Bengkulu, ya, ada di Kepulauan Riau, ya. Nah, itu prosesnya sudah sampai pada penyidikan. Itu kasus pelanggaran terhadap pasal 71 ayat 2 penggantian pejabat, kemudian pasal 180, ya, menghilangkan hak pilih, menghilangkan hak sebagai calon, ya. Kemudian pasal 184 soal pencatutan. Kalau bicara tentang penanganan pelanggaran, apakah ada perbedaan gitu penanganan pelanggaran untuk pilkada dengan pemilu? Iya, ada memang. Kita ini kan baru saja menikmati masa bulan madu dengan Undang-Undang 7 tahun 2017. Bulan madu itu kan manis-manis, ya. Karena memang ada beberapa hal yang menurut kita satu kemajuan, pengaturan soal batas waktu penanganan 17.7, ya, di Bawaslu. Kemudian in absentia, ya, pemeriksaan tanpa kehadiran teradu, ya, terdakwa, ya. Kemudian penguatan sentra Gakumdu, ya. Ini 3 hal yang menurut kita sangat luar biasa, ya, perubahan. Kemudian kalau dari administrasi kan bukan outputnya, bukan lagi rekomendasi tapi sudah putusan. Ya, tapi kan sekarang kita balik lagi pada kondisi lama. Kalau ada yang sudah menjadi veteran di pengawas pemilu, sudah tahu, ya, bahwa sekarang pengaturan waktunya kembali ke 3+2.
tidak dikenal pemeriksaan in absentia. Ya, jadi sementara kan kita punya keterbatasan kewenangan, tidak bisa memaksa orang lapor kata lapor untuk hadir di proses klarifikasi. Kemudian tidak bisa mengambil alat bukti. Nah, makanya di peraturan bersama ini kita sudah mendesain polisi jaksa itu sejak awal nanti sudah bekerja bersama-sama kita, apakah itu berkaitan dengan temuan atau pelaporan. Jadi ketika ada kendala itu nanti kita bisa meminta bantuan dari teman-teman polisi dan jaksa. Jadi kelemahan-kelemahan itu kita coba tutupi dengan membangun koordinasi yang baik, yang kuat dengan polisi dan jaksa agar kendala pemeriksaan in absentia yang tidak ada, kemudian batas waktu yang terbatas, kemudian beberapa keterbatasan kewenangan itu bisa kita tutupi. Kalau untuk ini yang masih hangat nih Bu ya, untuk tahapan verifikasi faktual. Nah, iya, hubungan soal yang kemarin kita lakukan itu. Nah itu apa saja jenis pelanggaran yang sudah terjadi gitu? Atau memang belum ada? Sudah. Jadi memang ada beberapa potensi pelanggaran yang kami deteksi. Pertama, PPS tidak melakukan verifikasi, tetapi sampai hari ini tidak kita temukan. Kemudian dukungan dari yang tidak dibolehkan, misalnya ASN, TNI, Polri, dalam termin ditemukan, tapi kan sudah di-clearkan. Nah, di verifikasi faktual tidak ditemukan. Nah, kemudian ini pemalsuan dukungan. Nah, ini yang ada yang kita temukan di lapangan, karena ada beberapa masyarakat keberatan. Kenapa ada namanya di daftar dukungan, sementara dia tidak merasa memberikan dukungan. Nah, kemudian itu sudah diproses dari beberapa kasus. Memang yang bisa sampai ke proses penyidikan itu baru kasus yang terjadi di Rejang Lepong dan Kepulauan Riau. Nah, itu. Jadi di beberapa provinsi lain memang berhenti di pembahasan di Setra karena masih ada perbedaan persepsi memaknai pasal 185 itu. Baik Bu, paling untuk yang terakhir dari Ibu, kita minta pesan harapan Ibu untuk seluruh jajaran pengawas, lalu juga khusus untuk seluruh masyarakat Kota Cilegon dalam pesta pilkada 2020. Pengawas pemilu itu kan salah satu fungsi utamanya itu menjadi katalisator konflik. Nah, salah satu yang paling berpotensi munculnya konflik itu kan ketika ada masalah di lapangan. Masalah itulah yang harus kita selesaikan dengan baik, ya. Masalah itu kan bisa diselesaikan lewat penanganan pelanggaran, bisa juga lewat penyelesaian sengketa. Nah, berkaitan dengan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, tentu yang kita butuhkan pertama penegak hukum yang profesional. Kita ini kan penegak hukum, ya, penegak hukum yang berintegritas, ya, penegak hukum yang netral, tidak berpihak. Kalau kita memainkan peran ini dengan baik, maka konflik-konflik yang berpotensi terjadi itu bisa kita redam. Tapi kalau kita bertindak sebaliknya, ya, kita bertindak tidak netral, tidak profesional, maka sumber konflik itu dari kita. Nah, kita kan tidak ingin konflik ini terjadi di pilkada 2020. Maka seperti pesan Pak Bagja tadi, bekerjalah secara profesional, ya, jaga integritas, ya, kemudian jangan bertindaklah netral, ya, jangan berpihak. Karena kita sedang berusaha, berikhtiar bagaimana kita menciptakan sebuah proses demokrasi yang berkualitas di tengah pandemi COVID-19. Baik, terima kasih Bapak Bagja dan Ibu Dewi atas waktunya. Pemirsa di seluruh Indonesia, demikian itu tadi bincang-bincang hangat secara singkat bersama anggota Bawaslu Republik Indonesia malam yang sangat spesial ini. Mudah-mudahan harapan kami pilkada tahun 2020 berjalan dengan baik dan kondusif. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Untuk seluruh masyarakat Kota Cilegon, berani bersama Bawaslu. Tolak PCC, laporkan UOP.